Kalau kita memilih orang yang tidak bisa bekerja, ke depan kita juga tidak akan punya pandangan atau visi Indonesia yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Pada akhirnya kita memilih pemimpin yang lebih baik dibandingkan Pak Jokowi, atau punya peluang untuk menjadi lebih baik dibandingkan Presiden Jokowi. Bukan memilih orang yang sudah dikalahkan berkali-kali. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa bulan terakhir ini saya melihat ada beberapa orang yang nampaknya kebingungan dengan pilihan untuk Pilpres 2024 nanti. Karena mereka menganggap bahwa dari 3 pasang nama ini semuanya bersaing ketat gitu. Seolah-olah semuanya tuh orang baik. Padahal kan enggak gitu ya. Padahal kalau kita ngelihat dari rekam jejaknya, dari apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun sebelum ini, kita bisa melihat dan mudah sekali bagi kita untuk memutuskan dan memilih seharusnya gitu ya. Tapi mungkin karena kerja-kerja konsultan politik asing gitu ya, yang tidak peduli dengan nasib bangsa Indonesia ya, karena mereka orang asing gitu ya, yang dibayar mahal untuk memenangkan salah satu paslon. Lalu kemudian mungkin juga karena kinerja atau kerja-kerja para relawan berbayar yang sampai bisa membuat drama nangis massal atau nangis bareng berbayar gitu. Mungkin kerja-kerja politik yang semacam itu kemudian membuat Pilpres 2024 seolah-olah pilihannya itu menjadi sulit sekali. Dari 3 pasang nama seolah-olah masyarakat diberikan pilihan yang sama baiknya, padahal enggak gitu. Kalau kita ngelihat dari rekam jejak Pak Ganjar, Anies atau Prabowo, dari 3 nama ini seharusnya mudah sekali bagi kita untuk memilih Pak Ganjar. Apalagi kalau dibandingkan dengan cawapresnya Pak Mahfud MD misalkan. Itu emang udah nggak ada lawan gitu. Nggak ada yang lebih berpengalaman dibandingkan Pak Mahfud. Yang pernah di DPR, pernah menjadi menteri, bahkan pernah menjadi ketua MK. Jadi ini adalah pilihan yang mudah seharusnya. Tapi sekali lagi, mungkin karena kerja-kerja konsultan politik asing, mungkin karena kerja-kerja relawan berbayar yang sampai bisa nangis-nangis massal, itu kemudian mampu mempengaruhi orang-orang pintar, orang-orang yang berpikir di Indonesia, sampai kemudian bahkan membuat mereka jadi terlihat sangat bijaksana. Mereka jadi bijaksana, mendadak bijaksana hanya untuk membenarkan atau memilih orang-orang yang sebenarnya tidak baik gitu. Karena mereka bikin penjelasan-penjelasan gitu, bahwa namanya masa lalu katanya itu menjadi tidak penting karena orang bisa berubah ya. Kalau kalian pernah membaca pernyataan-pernyataan semacam itu pasti karena mereka ingin memilih orang yang sebenarnya tidak baik, yang memang punya masa lalu yang buruk. Makanya kemudian mereka memberikan pembelaan-pembelaan kepada masa lalunya, seolah-olah masa lalu menjadi tidak penting, padahal sangat-sangat penting gitu. Ya karena keputusan kita memilih presiden itu jauh-jauh lebih penting dibandingkan keputusan kita memilih pasangan. Nah, kalau kita berkaca kepada pasangan, kalau pilihannya ada orang yang melakukan penculikan, dia pernah melakukan tindakan kriminal, kemudian calon yang lain tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal atau penculikan, kira-kira pilihannya yang mana? Kira-kira kita akan milih yang mana? Kan mudah sekali untuk memilih gitu. Memilih yang tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Ya, kalaupun misalkan orang-orang menganggap bahwa manusia, orang bisa berubah, iya. Tapi perubahan itu bisa lebih buruk dan bisa lebih baik. Iya kalau lebih baik. Kalau lebih buruk gimana? Jadi kalau orang-orang beranggapan bahwa orang bisa berubah katanya, masa lalunya bisa buruk tapi di masa depan dia bisa cerah dan sebagainya, iya, tapi bisa juga lebih buruk dibandingkan masa lalunya. Jadi kalaupun misalkan ada orang bisa berubah, tapi kita hari ini punya pilihan, dan pilihannya kebetulan sangat-sangat baik, yaitu Ganjar dan Pak Mahfud, yang sama sekali tidak punya rekam jejak buruk selama ini. Lalu kalau ini kemudian juga ada yang menganggap bahwa ini hanya pilihan atau event 5 tahunan gitu ya, itu adalah sebuah pembelaan-pembelaan kepada pilihan yang sebenarnya mereka tahu itu adalah pilihan yang buruk. Karena kalau ini dianggap gak penting, sebenarnya itu adalah pilihan atau pendapat dari orang-orang yang menganggap bahwa siapapun yang menang ini sama saja gitu. Padahal yang nggak sama. Ini sama seperti kita memilih saham perusahaan misalkan.
itu pasti kita melihat rekam jejaknya, track recordnya, masa lalunya. Ya, kinerja masa lalu, kinerja perusahaan kan adalah cerita di masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu itu pasti, masa lalu itu sudah terjadi. Dan dari masa lalu itu, kalau kita mau beli saham-saham perusahaan, dari masa lalu atau kinerja perusahaan beberapa tahun terakhir itu, kita bisa melihat atau memprediksi atau memproyeksikan kinerja perusahaan di masa depan itu akan seperti apa. Kalau pilihannya gitu ya, ada perusahaan yang sudah banyak utang, asetnya nggak ada, produknya nggak laku, tapi sahamnya mahal sekali gitu kan. Apakah perusahaan semacam ini mau kita beli? Ya enggak pastinya. Sementara di sisi lain ada perusahaan yang ya untung, sering rajin bagi dividen, asetnya banyak, utangnya kecil, kinerjanya bagus, produknya laku di pasar. Kalau pilihannya antara dua perusahaan ini, jelas kita pilih perusahaan yang bagus gitu. Jadi pada Pilpres 2024 kita benar-benar punya pilihan dan kita bisa memilih itu. Dan cara kita memilih adalah dari masa lalunya. Karena dari kerja, kinerja masa lalu itu kita bisa melihat di masa depan itu akan terjadi atau akan ada proyeksi seperti apa. Ya, katakanlah di perusahaan itu juga bisa berubah. Kinerja perusahaan bisa membaik di masa depan, iya. Tapi faktor pendukungnya apa? Apakah dirutnya diganti? Apakah pemegang sahamnya berubah? Apakah ada investor masuk yang kemudian mengubah manajemen dan sebagainya? Itu harus kita lihat. Kalau hanya berganti logo, berganti warna, berganti citra dan sebagainya, hanya sebatas packaging, maka itu nggak akan mengubah apa-apa. Apa yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi juga di masa depan nantinya. Jadi di Pilpres 2024 bagi saya sejatinya kita memilih masa lalu, karena masa lalu sudah pasti terjadi, sudah pasti benar, dan itu menjadi fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Sementara masa depan adalah janji yang harus kemudian dilaksanakan oleh orang-orang yang menjanjikan itu. Tapi janji-janji atau cerita di masa depan itu sangat ditentukan oleh masa lalunya. Orang-orang yang punya cerita atau cerita kinerja buruk di masa lalu itu mungkin akan kumat lagi di masa depan. Jadi kalau kita memilih pemimpin atau presiden gitu ya, itu bagi saya ya jauh-jauh lebih penting dibandingkan kita memilih pasangan atau kita memilih orang karyawan untuk kita ajak bekerja atau kita suruh-suruh untuk bekerja. Nah, kalau di pengalaman saya ketika melamar pekerjaan, yang namanya HRD atau orang-orang yang melakukan interview di masa-masa seleksi para pekerja, itu kan pasti kita pilih tuh. Pasti kita pilih orang yang punya pengalaman kerja. Orang yang bekerja di tempat yang perusahaan besar gitu ya. Orang yang pernah punya prestasi atau orang-orang yang mampu membangun sistem dan sebagainya. Dan secara fisik itu harus baik. Ya kalau pilihannya gitu ya, kita punya calon pemimpin yang bisa bekerja, punya pengalaman, fisiknya bagus, lari 7 km nggak ngos-ngosan sama sekali. Sementara satunya pengalaman kerjanya buruk, ya sering ngutang, gitu kan, nggak jelas, korupsi gitu. Terus kemudian fisiknya juga sudah ngap-ngapan, jalan sudah ngos-ngosan. Kira-kira kita pilih yang mana? Pasti kita pilih yang lebih baik fisiknya, karena ya itu untuk kita semua gitu. Jadi untuk Presiden Indonesia, pemimpin kita semua, kita bisa melihat dari rekam jejak 3 nama, dari Ganjar, Anies, atau Prabowo, kita bisa melihat dari rekam jejak masa lalunya, dan itu mudah sekali untuk kita baca, karena semuanya ada di Google dan sejarah di Indonesia. Silahkan kita cek, silahkan kita pilih pilihan yang menurut kita paling baik. Tapi kalau dari saya gitu ya, kalau kita ngelihat rekam jejak 3 nama ini, Pak Ganjar mungkin ada masalah gitu ya. Dia ada masalah seperti kemarin misalkan di kasus di Wadas, tapi kemudian beliau bertanggung jawab dan menyelesaikan itu. Mungkin Pak Anies juga ada masalah gitu ya, seperti sumur resapan dan sebagainya gitu ya. Dan nampaknya itu sampai sekarang nggak selesai gitu. Ya mungkin dia ada masalah kemudian melakukan politik identitas di tahun 2017, tapi itu dilakukan oleh orang-orangnya, oleh para pendukungnya. Sementara Prabowo, pelakunya gitu ya, yang bermasalah adalah Prabowo itu sendiri.
Dia yang menculik, dia yang melakukan, dia yang temperamen, dan dia yang berbahaya, dan sekarang dia mencalonkan. Apakah yang kayak gini mau kita biarkan dan kita pilih? Bagi saya, kalau orang-orang beranggapan bahwa politik 5 tahunan ini ya biasa saja, siapapun yang memimpin akan sama saja, bagi saya enggak. Karena ya sama seperti kembali lagi kita memilih saham gitu. Saham perusahaan itu enggak sama gitu. Meskipun nama-namanya sama-sama sahamnya, tapi nggak sama. Perusahaannya ya jelas berbeda, kinerjanya berbeda. Sehingga di masa depan kalau kita mau untung, kalau kita mau memilih yang menguntungkan untuk kita sendiri, jelas harus kita pilih yang bagus. Kalau kita pilih asal-asalan, pasti akan rugi, pasti akan dampaknya negatif kepada kita semua. Sehingga ya pilihlah yang baik, pilihlah yang bisa bekerja. Dan dari rekam jejak yang saya tahu, Pak Ganjar sudah 2 periode di DPR, 2 periode menjadi Gubernur Jawa Tengah, dan hari ini maju bersama Mahfud MD yang pernah jadi anggota DPR, menjadi Menteri dan Ketua MK. Secara permasalahan pemerintahan, keduanya sangat-sangat menguasai apapun permasalahan yang ada di negeri ini. Sehingga nantinya kalau misalkan ada masalah-masalah, penyelesaiannya akan jauh-jauh lebih mudah. Kenapa? Karena keduanya paham, tahu permasalahan, dan memang benar-benar bekerja di tengah-tengah masyarakat. Anies Baswedan pernah jadi Gubernur DKI Jakarta, pernah jadi Menteri, tapi tidak selama Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya Caimin, Ketua PKB, pernah jadi Menteri, tapi tidak selengkap Mahfud MD. Prabowo, ya nggak tahu. Prabowo jadi Menhan, dan kasus alusista itu masih bergulir sampai sekarang, bahkan sempat dibatalkan gitu ya. Dan rekam jejaknya, beliau ya memang bermasalah dengan Habibie, Presiden Habibie waktu itu, sampai kemudian dipecat dari TNI, dan Gibran maju lewat intervensi di MK, lewat mengubah undang-undang di MK. Dan kalau orang bermasalah yang seperti ini mau kita pilih, maka ke depan Indonesia pasti akan bermasalah, dan itu menjadi sangat-sangat tidak baik untuk kita semua. Bukan hanya pemilih Pak Ganjar, bukan hanya pemilih Anies Baswedan, tapi semuanya gitu. Semuanya akan terdampak. Sehingga ya lebih baik pilih orang yang tidak punya masalah, pilihlah orang yang memang bisa bekerja, karena ke depan ini soal kerja-kerja pemimpin Indonesia. Kalau kita memilih orang yang tidak bisa bekerja, ke depan kita juga tidak akan punya pandangan atau visi Indonesia yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Pada akhirnya kita memilih pemimpin yang lebih baik dibandingkan Pak Jokowi, atau punya peluang untuk menjadi lebih baik dibandingkan Presiden Jokowi. Bukan memilih orang yang sudah dikalahkan berkali-kali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.